Pernah terbayangkan tidak? Andai saja tidak pernah ada yang namanya digitalisasi, pasti tidak akan pernah terjadi yang seperti ini. Dan andaikan kita tidak pernah menerima digitalisasi, kita tidak akan pernah tahu yang satu ini. Nah, bagaimana dengan nasib pendidikan di era digitalisasi? Apakah kuliah masih penting atau tidak? Kita akan bahas di Point Podcast of Intense Talk. Direktur Pasca Sarjana IA INU Kebumen. Hari ini sudah kita hadirkan di sini untuk sharing-sharing ya. Ada Bu Dr. Atim Rinawati. Halo Mbak Rina. Halo. Akhirnya ketemu ya. Padahal di luar juga ketemu. Rina, mau manggil Rina. Cuman bedanya kalau Rina yang ini belum dokter. Beda umur aja. Oh, beda umur aja. Nanti Mbak Rina sebelum 30 saya yakin juga sudah mulai kuliah S3 nanti. Amin, bismillah ya. Insya Allah doanya direktur itu langsung tembus langit ke-7 ya. Amin ya Allah. Iya, mungkin nanti kita juga bisa sharing-sharing ya gimana pengalamannya Bu Atim selama S2. Pasti juga lika-likunya luar biasa. Nah, luar biasa sekali. Apalagi topik kita hari ini nih, kita mau bahas tentang era digital. Kuliah itu kira-kira masih penting apa enggak sih ya Bu ya? Kalau ngelihat Bu Dokter ini udah S3, rasa-rasanya kalau Rina tanya kuliah itu penting apa enggak, kayaknya udah ketebak jawabannya ya. Gak perlu podcast nih kalau udah ketebak. Tapi kan kita juga harus tahu ya, karena di luar sana nih ya, zaman-zaman sekarang Bu, ada nih orang-orang yang mungkin berpikirnya, lah kuliah buat apa sih? Karena sekarang udah era digital ya kan, bisa ngasilin duit sendiri. Apalagi jadi content creator, jadi influencer ya. Sekali tayang di kamera 30 menit 100 juta misal. Luar biasa. Jadi kan malas kuliah gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau misal menurut Ibu ya, dengan adanya kayak gini di era digital, kira-kira ini menjadi sebuah tantangan gak sih di dunia pendidikan, atau justru malah jadi peluang gitu Bu? Oke, terima kasih Mbak Rina. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke sini. Wah, luar biasa ini podcast IA INU Kebumen ya. Selamat, semoga nanti makin jaya podcastnya. Amin, menyala. Yoi. Tadi terkait diskusi kita ya berkaitan dengan adanya digitalisasi, apakah itu menjadi tantangan ataukah menjadi peluang dalam dunia pendidikan khususnya? Tentu saja dua-duanya Mbak Rina. Dua-duanya. Oke, kalau tantangan ini seperti apa Bu? Oke. Jadi kalau tantangan memang adanya digitalisasi ini menjadikan apa ya, wajah baru ya, wajah baru dari dunia pendidikan gitu. Ada hal-hal yang kemudian menjadi berbeda gitu ya. Apabila dibandingkan antara pendidikan di era ya, sebetulnya digitalisasi juga bukan barang yang baru-baru banget. Betul. Sebetulnya, tapi kan mungkin kalau saya pribadi melihat terutama setelah pandemi Covid itu kan peningkatannya sangat luar biasa. Betul. Ya. Nah, itu menjadikan wajah pendidikan sedikit banyak itu ada perubahan, baik perubahan ke arah yang positif maupun perubahan yang menuju ke arah yang kurang baik gitu atau negatif, seperti itu Mbak Rita. Oke, tapi memang betul sih ya, sejak pandemi itu bahkan dari setiap tahun itu terakhir ya, data yang Rina lihat itu pengguna internet aja seluruh dunia udah 8 miliar. Itu luar biasa sekali. Mulai dari balita sampai manula. Nah betul, manula udah main HP juga ya. Luar biasa.
Benar. Tapi kalau misalkan dengan adanya digital ini ya, kadang-kadang ya sebagai sesama dosen ngajar juga, kalau ketika ngasih tugas, anak-anak nih sukanya copywriting gitu. Nah, hal itu bukannya menjadi sebuah tantangan juga ya, karena menurunkan daya improvisasi mahasiswa gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu gimana tuh? Ya, itu salah satu efek negatifnya mungkin ya Mbak Rina ya, dengan adanya digitalisasi itu segalanya dipermudah. Sampai terkadang kita lupa bahwa teknologi digital itu kan sebetulnya sekedar alat ya. Itu alat, bukan inti dari proses pendidikan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini saya melihat itu ruh pendidikan kita itu banyak apa ya, kayak kehilangan ruhnya gitu pendidikan. Ya mungkin tidak kehilangan sepenuhnya, akan tetapi menjadi, kalau bahasa saya sehari-hari itu kok kayak pembelajaran itu kurang keramat gitu loh. Iya, interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau guru dan murid itu sudah berbeda sekali, termasuk juga salah satu efeknya dengan dimudahkan teknologi. Nah, ini salahnya kadang mahasiswa, murid itu berpikir bahwa peran dari seorang guru itu bisa digantikan oleh teknologi. Padahal itu salah besar Mbak Rina. Terkadang mahasiswa ataupun murid gitu ya, sekarang lebih apa ya, toh belajar sendiri juga bisa. Betul. Nggak harus mendengarkan penjelasan guru gitu. Tinggal cari di internet, tinggal cari di YouTube, itu sudah selesai semuanya. Bahkan kita bisa mahasiswa maupun murid-murid itu bisa mencari informasi yang jauh lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh seorang guru atau dosennya. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Sebetulnya digitalisasi itu bagus dan harus gitu, tapi harus dibatasi sejauh mana, dan kita juga harus bisa menekan efek-efek negatifnya. Salah satunya itu tadi Mbak Rina sampaikan, dengan adanya digitalisasi tugas itu tinggal copy, apalagi gitu ya, dengan banyaknya aplikasi sekarang itu Mbak Rina yang misalnya AI, itu luar biasa sekali, banyak sekali dan sudah langsung diturnitin gitu ya, nggak ketahuan gitu kan. Dan itu yang mengerjakan adalah AI gitu. Nah di situ kan apa ya, ruh dari pembelajaran itu menjadi bergeser katakanlah, karena kita dilenakan dengan adanya teknologi, padahal inti dari pendidikan itu kan sangat luar biasa gitu. Oke, betul, sepakat sih bahwa ruh pendidikan sepertinya udah mulai agak pudar. Betul. Tapi memang kita nggak bisa menolak digitalisasi. Betul ya. sekali. Apalagi kalau misalkan kita menentang, kalau menolak ya kita akan ketinggalan zaman malah ya Bu ya. Malah akan semakin ketinggalan. Oke, tadi sempat disampaikan bahwa mahasiswa sekarang kadang-kadang lebih punya perspektif, ya udah sih belajar di internet sendiri juga bisa gitu. Tapi ada juga nih Bu, dosen atau mungkin guru yang kadang-kadang malah kebalikannya. Artinya tuh males ngajar mahasiswa, akhirnya menyuruh mahasiswa, udahlah kalian buka Google aja, buka internet aja. Ternyata gak cuma murid ya. Betul, gak itu cuma mahasiswa, dosennya juga. Atau bahkan beberapa guru-guru di luar sana juga seperti itu. Nah, ini kalau dari kacamata Bu Dokter itu bagaimana? Ini memang apa ya, karena kebetulan kita sama-sama dosen ya Mbak Rina ya. Jadi mengalami dilema yang sama. Betul sekali. Terkadang diakui ataupun tidak ya, guru, dosen ya, pendidik ya, itu juga karena merasa dimudahkan. Terkadang pada kondisi tertentu, tapi ini nggak banyak lah, saya rasa ini hanya sebagian kecil, dan tapi saya yakin semuanya pernah mengalami gitu ya, semua pernah, termasuk saya. Misalnya kayak ini lagi bulan puasa gitu ya, lagi bulan puasa, bisa kita sepenuhnya manfaatkan LMS gitu ya, atau kita juga Zoom terus aja tanpa ada pertemuan gitu. Apalagi jamnya yang jam durasinya kan dikurangin gitu ya. Itu terkadang memang kita sedikit banyak ya kita memanfaatkan itu. Tapi saya rasa nggak masalah di saat itu, untuk kondisi tertentu, dan apalagi kalau itu bisa lebih produktif gitu loh. Jadi kita memang tidak boleh menolak gitu, tidak boleh kemudian ya memang idealnya sebuah pembelajaran itu ya di kelas ada pertemuan antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, itu udah yang paling ideal gitu. Tapi dengan saat ini adanya kemudahan teknologi,
justru kita memiliki peluang yang lebih luas gitu. Betul. Misalnya ya fleksibilitas itu Mbak Rina, mereka-mereka yang sudah bekerja gitu ya, mungkin hanya bisa menempuh pendidikan jarak jauh. Betul. Atau mungkin juga sangat tertolong dengan blended learning gitu ya. Nah betul. Termasuk di Yainu Kebumen ya, betul sekali, betul. Nah ini juga sebetulnya digitalisasi itu banyak banget positifnya, memberikan peluang pendidikan yang jauh lebih luas daripada sekedar kalau kita pembelajaran full tatap muka. Betul. Kan tetapi memang tadi sudah di awal kita bahas bahwa ada nilai-nilai tertentu yang memang menjadi berkurang gitu. Boleh gak saya cerita dikit Mbak Rina? Boleh banget. Banyak juga boleh Bu. Saya dapat WA gini dari mahasiswa bimbingan. Ya ini lucu. Nanti kalau anaknya nonton nggak apa-apa, saya nggak marah karena ini juga efek dari adanya apa ya, digitalisasi dan pola pembelajaran saat ini gitu. Ada mahasiswa bimbingan saya yang WA gitu. Ibu, saya sudah Ibu posdim. Aku mikir apa itu posdim? Posyandu atau apa gitu kan Mbak Rina? Bener. Posdim mikirnya tuh lama gitu. Posdim lama tak? Maksudnya apa Mas gitu kan? Posisi di mana? Itu saya yang era 80-an itu baru pertama mendengar istilah posdim gitu ya. Nah, terus kemudian saya mau ketemu gitu. MO. Nah, MO doang. Ini maksudnya apa? Apa saya memang terlalu ketinggalan gitu ya? Terus kemudian saya juga akhirnya karena banyak ya yang tipe-tipe kayak gini, istilah-istilah tuh banyak yang akhirnya saya pelajari gitu. Kesimpulan saya adalah mereka ini adalah mahasiswa produk pembelajaran selama COVID. Jadi mereka yang masuk di tahun 2020, 2021 di mana interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu minim waktu itu. Sehingga keterikatan rasa, terus kemudian kedekatan, rasa hormat itu berbeda sekali dengan mahasiswa yang memang intensitas pertemuannya itu lebih sakral gitu. Betul. Nah ini apa namanya ya saya sih untungnya mungkin karena secara usia mungkin saya belum tua-tua banget gitu ya. Mungkin kalau ini di-WA-kan ke profesor yang mungkin sudah sepuh gitu ya, ini bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang kurang sopan. Betul, ya Mbak Rina ya, melanggar gitu etika ya. Apalagi sekarang misalnya mahasiswa langsung berani telepon gitu tanpa konfirmasi dulu. Misalnya kayak eranya saya atau mungkin Mbak Rina lah, saya rasa mau telepon sesama dosen saja kan konfirm dulu. Lagi sibuk enggak? Kalau boleh aku mau telepon gitu. Betul. Kan. Nah, sekarang juga kita sering menjumpai mahasiswa yang karena memang mereka merasa kita adalah guru memang melayani gitu ya. Kita bekerja di bidang jasa ya kapan saja minta pelayanan. Nah, hal seperti ini memang mungkin salah satu efek ya Mbak Rina dari apa namanya? Nilai-nilai apa itu? Kalau saya katakan attitude mungkin terlalu dalam lah, belum sampai ke arah itu, tapi memang produk dari pembelajaran yang tingkat keterikatan hati dan rasa antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid tidak sekuat, tidak seintens sebelum digitalisasi seramai ini, segencar ini. Betul sekali. Gitu ya? Waktu belum ada LMS, waktu belum Zoom gitu. Nah, belum kenal apa itu Google Meet gitu betul ya. Sekali. Mungkin itu. Nah, ini ya sempat muncul pertanyaan juga. Tadi kita sempat bahas bahwa mahasiswa zaman sekarang udah terlalu mengabaikan kayak peran dosen, peran guru gitu ya, karena merasa bahwa aku bisa kok belajar lebih banyak dari itu, cari di internet bisa, atau mungkin cari di channel-channel YouTube, justru malah lebih berbobot, kadang kayak gitu. Betul, akhirnya muncullah pertanyaan, ya udah sih kalau kayak gini buat apa saya kuliah ya? Nah, ini gimana Bu? Kan merasa seolah-olah jadi kuliah nggak penting tuh, gimana nih Bu? Iya, sebetulnya gini Mbak Rina, saya pun yang seorang pendidik ya, di awal-awal itu juga sempat agak apa namanya ya, karena memang kita sehari-hari ya bermain dengan teknologi, sempat terpengaruh juga dengan statement itu Mbak Rina. Apalagi saya sebagai ibu muda ya. Itu kan kadang kalau udah sampai rumah itu hobinya
saya nggak kurang suka dengan istilah stalking ya, riset aja deh ya. Riset gitu. Misalnya ngelihat banyak pengusaha-pengusaha muda, apalagi Mbak Dina tahu kan, itu pengusaha di bidang skincare yang sangat luar biasa, benar. Crazy rich ya, dan ternyata mereka itu memang tidak menempuh pendidikan bahkan sampai perguruan tinggi enggak gitu. Dan mereka kadang kan saya juga baca, sekali lagi riset ya Mbak Dina ya, bukan kepo ya. Risetnya itu sampai ada netizen julid gitu ya yang mengatakan emang orang nggak kuliah bisa mendirikan klinik kecantikan misalnya begitu. Loh, ya nggak masalah, wong dia punya duit, bisa menggaji dokter. Bayangin aja tamatan SMP bisa memiliki perusahaan skincare yang begitu besar gitu ya. Terus kemudian bisa menggaji dokter, itu dia. Pendidikannya S2 gitu kan. Tapi itu memang realitas saat ini, dan ini sangat mempengaruhi, sangat menginfluence ya untuk anak-anak zaman sekarang. Sampai ada statement, janjane kuliah itu penting nggak sih? Nah itu dia. Nah kalau menurut saya, terlepas dari saya seorang pendidik ya Mbak Rina, tetap berbeda produk dari pendidikan yang formal katakanlah dengan yang hanya belajar itu melalui teknologi. Tetap berbeda gitu. Coba kalau Mbak Rina bandingkan ya, antara kita banyak kiblatnya podcast di Indonesia saat ini kan Close the Door. Yes, benar. Ya, siapa penggagasnya? Deddy Corbuzier. Pendidikannya apa? PhD. Ya, lulusan S3 luar negeri. Betul. Nah, ini terbukti kan bagaimana dia tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, tapi banyak sekali, bahkan sekarang kan banyak sekali podcast yang di bawah Close the Door ya, dalam apa itu istilahnya, dalam manajemennya, dalam manajemennya Close the Door. Misalnya ada PodHub, login gitu ya. Terus kemudian versi randomnya itu ada plus 62 ya, Boris itu. Nah, itu hiburan saya salah satunya. Nah, ada juga podcastnya Edi Rai gitu kan. Itu kan semua dalam manajemen Close the Door yang dimotori oleh seorang Deddy Corbuzier yang ternyata background pendidikannya itu S3. Bukan main-main. Ya. Walaupun dia nggak kayak kita yang dosen yang harus Dokter Rina gitu kan, nggak harus. Tapi pada kenyataannya value dari seorang yang menempuh pendidikan tinggi itu tetap berbeda, Mbak Rina. Karena dalam proses belajar itu ada ada konstruksi berpikir yang berbeda dengan hanya sekedar belajar secara random dari internet atau mungkin dari YouTube dan lain sebagainya. Berbeda itu Mbak Rina. Termasuk contoh lagi itu Bunda Ashanti. Wah, itu kan lagi S3 Mbak Rina. Betul. Nah, itu juga pasti menghasilkan ya apapun itu ya, entah itu podcast ataupun bisnis gitu, yang tidak hanya memajukan dirinya sendiri aja, tapi mampu membawa orang lain untuk juga bisa sukses. Jadi intinya pendidikan itu penting. Pendidikan formal itu penting. Oke, berarti artinya kuliah itu bukan semata-mata karena kita cari kerja. Tentu tidak ya. Justru pendidikan formal atau mungkin kuliah itu adalah terkait dengan value di dalam diri kita, gitu ya. Value di dalam diri kita, terus pola pikir kita, itu yang justru penting, yang tidak ditemukan di dunia non pendidikan formal gitu ya, Bu sekali, ya. Mbak Rina. Oke, aku setuju banget sih, Bu ya. Nah, salah satu produk dari internet yang memang ramai banget dipegang generasi Z zaman sekarang itu adalah medsos. Betul. Salah satunya juga terkait dengan tadi yang Ibu mungkin di WA sama mahasiswanya Posdim. Itu saya kaget dan bingung gitu loh, Mbak. Itu juga mungkin salah satu dari hasil medsos gitu ya. Nah, dengan adanya medsos di era digital sekarang itu juga cukup berpengaruh ya di karakter-karakter mahasiswa atau karakter-karakter siswa anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, kira-kira ya peran pendidikan hadir gitu ya, itu menangani yang seperti ini gimana, Bu? Peran pendidikan dalam mengelola karakter. Ya? Nah, ini yang terkadang kurang disadari oleh ya termasuk kita lah ya. Betul. Sebagai akademisi gitu, bahwa dalam pendidikan itu kan tidak semata-mata transfer knowledge, tidak hanya transfer pengetahuan gitu. Kalau cuma transfer pengetahuan, belajar dari YouTube, belajar dari
internet lah ya, itu semua sudah bisa kita temukan. Betul. Gitu. Nah, makna pendidikan yang lebih dalam sebetulnya adalah transfer values, transfer nilai-nilai karakter kebaikan ya, bagaimana nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai religius gitu. Nah itu ini pendidikan yang akan menolong kita kayak gitu. Jadi yang akan menjadi pengendalinya gitu. Misalnya mestinya berbeda antara anak yang mohon maaf ya, yang sekolah dengan tidak sekolah. Karena mau tidak mau pendidikan itu kan mengikat kita ya. Iya, betul. Kerasa nggak sih? Iya kan? Banget, di saat Mbak Rina itu belum jadi dosen, dengan Mbak Rina sudah jadi dosen. Betul. Kerasa banget. Ada apa namanya? Kayak seolah-olah tuh ada sesuatu yang benar-benar mengikat. Itulah. Jadi rem kita. Betul sekali. Nah, itulah remnya itu pendidikan gitu, Mbak. Jadi sekali lagi transfer knowledge itu bisa dipenuhi dengan teknologi, tapi transfer value, bagaimana kita melihat guru kita gitu ya, bagaimana kita meneladani guru kita. Nah, ini juga sebetulnya poin yang menjadi tantangan untuk kita ya dalam konteks sebagai guru, harus bisa jadi teladan gitu ya di era bukan saat cuma ini. nyuruh doang betul, gitu, tapi harus gitu. nyontohin. Betul sekali Mbak Rina. Nah, apalagi anak-anak sekarang ini memang daya kreativitasnya luar biasa. Kalau diguruin gak bakal maunya yuk bareng-bareng, yuk dicontohin gitu ya. Seperti Mbak Rina nih, dosen muda yang luar biasa. Aduh. Oke nih Bu, terkait dengan digitalisasi. Nah, posisinya Bu Direktur ya, kan ini kan di Pasca sebagai Direktur Pasca Sarjana. Adakah kebaharuan yang terkait dengan digitalisasi di Pasca Sarjana IAINU Kebumen sendiri? Terkait dengan digitalisasi ya, sebetulnya secara umum kita mengatakan mungkin di IAINU Kebumen gitu ya. Hal terkecil saja, saya belum berbicara masalah produk ya, tapi mata kuliah digitalisasi pendidikan itu sekarang menjadi salah satu mata kuliah di IAINU Kebumen, terutama di Pasca Sarjana ya, manajemen pendidikan itu dijadikan sebagai salah satu mata kuliah yang masuk di kurikulum saat ini, karena memang tantangan saat ini sangat luar biasa untuk mahasiswa bisa menguasai itu. Dan dalam proses pendidikan pun ya, dalam proses pembelajaran kita juga sangat memanfaatkan kemajuan dalam bidang digital ya. Salah satunya dengan pembelajaran yang sifatnya blended learning gitu. Kita memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan. Berarti artinya memang kita harus terus melek dengan perkembangan digitalisasi ya, kalau tidak mau tertinggalan. Walaupun remnya juga harus kuat, pakem gitu ya. Harus cakram. Ini PR kita ya Bu ya, PR kita semua nih. Nah, terakhir ya Bu. Terakhir nih, kira-kira pesan dari seorang Dr. Atim Rinawati MPD gitu ya, untuk generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital apa? Silakan. Oke, kalau pesan dari saya berkaitan dengan kemajuan digital ya, sekali lagi kita harus menyesuaikan, kita harus mengikuti, dan kita harus memanfaatkan gitu. Akan tetapi tetaplah kita berada dalam batasan-batasan norma ya, batasan norma gitu. Ya, banyak norma agama, norma kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tetap harus kita jaga. Dan yang jelas adalah kebebasan itu harus kita manage. Walaupun kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menyuarakan apa yang mau kita tulis ya, jempolmu harimaumu gitu kan. Nah, itu kita tetap harus ya punya kendali gitu. Dan salah satunya ini boleh ya Mbak Rina, saya sedikit cerita tentang riset saya yang terakhir. Saya sempat kemarin riset tentang pendidikan profetik. Mbak Rina pernah dengar belum? Pernah. Kalau di kita itu komunikasi profetik, karena basicnya gitu, komunikasi ya. Ya, pendidikan profetik itu, profet itu kan nabi ya. Jadi pendidikan dengan nilai-nilai kenabian itu seperti apa. Nah, memang saya sengaja agak melawan arus di saat orang-orang itu sedang gencar-gencarnya meneliti tentang IT, tentang digitalisasi. Saya coba belok nih sebagai penyeimbang lah gitu. Jadi pendidikan profetik sebagai
yang melembutkan lah gitu ya. Jadi ada beberapa hal, ada 4 dimensi dari pendidikan profetik. Yang satu adalah transendensi. Transenden itu ketuhanan ya, artinya kita selalu berpegang bahwa ada kekuatan supranatural Allah ya. Betul. Kekuatan supranatural Allah yang memang harus menjadi fondasi gitu kita terutama dalam pendidikan. Mbak Rina kalau ngajar di IAINU kan pasti niatnya itu diluruskan dulu. Saya betul. Termasuk ya begitu itu juga misalnya menyampaikan materi itu juga mahasiswa harus dikasih tahu endingnya itu buat apa sih. Betul. Dan itu endingnya ya untuk hal yang sifatnya transenden itu gitu betul. Ya. Transendensi, kemudian humanisasi. Humanis itu bagaimana kita menempatkan manusia lain pada posisinya gitu. Kita harus bisa menghargai menghargai orang lain, dosen juga menghargai mahasiswanya, mahasiswa menghargai dosennya. Nah, itu kita harus mampu bersikap humanis di tengah gempuran teknologi yang sangat luar biasa. Yang ketiga itu komitmen di sini yang dimaksud adalah komitmen menjadi seorang pendidik, termasuk juga orang yang belajar itu harus memiliki komitmen menjadi jiwa pembebas. Pembebas dari apa? Dari kebodohan. Dari kemiskinan. Usahakan kita kaya gitu, Mbak. Ya, jangan cuma kaya kan modal untuk kita bisa beramal gitu ya. Betul. Kaya itu bukan berarti harus seperti Crazy Rich yang di medsos itu gitu ya. Tadi pertama transenden, terus kemudian komitmen, humanis, yang terakhir adalah komunikatif. Nah, kalau penjelasan tentang komunikatif ini bidangnya Mbak Rina gitu. Jadi di era digital ini memang karakter komunikatif itu terkadang bisa ngalahkan orang yang pinter, Mbak. Betul. Banyak orang yang pinter, IPK-nya 3,95, tapi dia itu nggak punya temen. Nah, itu nggak punya jaringan. Nah, ini terkadang akan kalah dengan yang mungkin biasa-biasa saja, tapi dia supel, dia bisa diterima di lingkungan belajarnya, lingkungan manapun gitu. Ini akan sangat mendukung keberhasilan kita. Jadi sekali lagi, mari kita terus ikuti perkembangan teknologi saat ini, namun juga kendali pendidikan itu harus menjadi sesuatu yang tetap kita utamakan. Harus kuliah. Harus kuliah tuh. Harus kuliah ya, betul. Oke, ini isinya daging semua. Jadi kayak sayang banget tuh kalau misalkan podcast ini harus disudahi sih, Bu. Oh gitu. Sayang banget gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lagi di part 2 ya. Part 2 kita akan obrolin lagi lebih dalam mengenai pendidikan profetik. Ini menarik banget sih. Menarik banget. Dan jadi thank you banget ya Bu Atim, sama-sama Mbak sharing ilmunya, dan ini semoga menjadi media pembelajaran bagi kita semua, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin tadinya ragu-ragu mau kuliah atau tidak, jadi makin yakin bahwa kuliah itu memang penting. Jadi memang betul bahwa kuliah itu bukan semata-mata hanya karena ijazah atau karena ingin mencari pekerjaan. Betul. Tetapi kuliah itu adalah terkait dengan value, terkait dengan nilai, dengan pola pikir kita gitu ya, dan akan menjadi rem di dalam kehidupan kita. Oke, thank you banget semuanya. Nanti kita akan ketemu lagi di poin episode berikutnya. Bye bye.